cepat 2-1 berarti data dari juara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Lama banget udah nggak bikin konten. Beberapa minggu ini hanya beberapa kita isi karena ada kesibukan yang lain. Jadi hari ini kita akan bahas lagi masalah settingan murai batu, Cak, ya. Oke. Kita sudah keliling-keliling kota ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Blok Barat. Kita udah nemu burung-burung bagus yang notabene memang burung udah siap, burung-burung yang memang dipersiapkan buat kompetisi, entah itu di tiket utama 11 juta, 5,5, 4 juta, sampai yang tiket 100.000. Nah, kemarin ada teman yang tanya terjadi masalah karena burungnya tiba-tiba ngetem ya. Oke, selamat juga, selamat pagi juga buat teman-teman yang masih mencari settingan. Tetap semangat, dan yang sudah stabil pun juga tetap semangat. Semoga teman-teman semua dilancarkan urusannya, dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke, jadi langsung saja, Cak. Jadi nggak usah lama-lama. Kita punya kasus satu ya, yang saya bahas hari ini. Jadi miliknya temen itu, tidak hanya temen ya. Beberapa kali kita nemu di gantangan itu ada burung sujud gitu ya. Ada yang memang udah buka paruh, ada yang belum, masih ngemut gitu kan. Tiba-tiba dia ngetem di 1 menit pertama, ada yang 2 menit ke atas dia udah mulai jeda, tiba-tiba ngetem dialah gitu ya. Tapi di menit pertama dia edan, dia kerja pada waktu start gantang ya, masih enak gitu. Cuman tiba-tiba dia katakanlah ngetem ya, tem. Jadi nanti di pertengahan lagi dia hanya kerja beberapa kali, nggak bisa loss ya kerjanya ya, nggak bisa dapat durasinya seperti itu. Oke teman-teman, jadi burung yang saya bahas hari ini adalah burung yang memang sudah stabil, yang sudah punya dasar seperti itu, yang setiap kali digantang itu udah mau tarung dia langsung sujud seperti itu. Jadi untuk yang bahan-bahan yang memang mirip-mirip sudah bisa punya dasar sujud, bisalah buat rekomendasi ya, buat gambaran untuk teman-teman di rumah. Oke, jadi pertama-tama kita tengok dulu masalah rawatan harian. Oke, kalau rawatan harian, kalau untuk burung stabil pasti udah pakem lah ya.
untuk makan jangkriknya pagi sore, terus penjemurannya, terus untuk mandinya. Nah biasanya kalau kita gantang misalkan tiap minggunya dapat durasinya tiap minggunya. Tiba-tiba di minggu-minggu berikutnya itu muncullah masalah seperti itu. Jadi dia sujud tiba-tiba terus ngetem gitu kan. Beberapa kali mungkin teman-teman udah mengalami tiba-tiba terus ngetem seperti itu. Banyak juga saya temuin di SMM, nggak hanya di SMM, di lomba-lomba kolosal, di 24G, di blok barat, blok tengah, itu saya sering jumpai ya burung-burung yang memang punya gaya tarung sujud tapi tiba-tiba dia ngetem. Kemungkinan besar itu udah stabil ya, udah stabil, burung udah disiapkan dari jauh-jauh hari yang memang punya karakter seperti itu. Nah tiba-tiba di hari H muncullah masalah seperti itu. Nah itu yang selalu tidak diinginkan oleh perawat ya untuk burung-burung sujud. Terkadang kita keluarin tiba-tiba sujud, ada anjloknya juga. Oke itu ya teman-teman ya, masalahnya seperti itu. Jadi untuk settingan anggap saja udah ini ya, udah terkunci ya untuk settingan hariannya ya. Nah yang penting ini adalah di hari H, untuk pakan hariannya mungkin udah diketahui. Jadi burung udah punya dasar memang tarungnya seperti itu, dan tiba-tiba muncul masalah seperti itu. Oke, kita tengok dulu birahi dan emosinya teman-teman ya. Birahi dan emosinya setiap minggunya kalau kita gantang itu harus punya catatan dan evaluasi untuk burung kita sendiri ya. Itu penting sekali. Jadi setiap kita bawa itu lingkungannya pasti berbeda-beda. Terus masalah cuaca juga itu pasti berbeda-beda. Di Jawa Tengah, di Jawa Timur, entah itu di blok barat juga, di sekitaran Jabodetabek, itu pasti untuk cuaca berbeda-beda. Nah salah sedikit kita ngasih settingan di hari H, pasti burung kita itu rubah, walaupun udah punya dasar, walaupun burung itu dianggap kita udah stabil. Tapi kalau kita benar-benar nggak jeli untuk masalah hari H, pasti burung itu ubah ya teman-teman, ubah dari mulai dia tarung tiba-tiba dia ngetem seperti itu. Tapi burung-burung seperti ini tuh cuman terkendala di jeda. Entah itu anggapannya teman-teman kadang ada yang kurang tenaga atau yang gimana. Tidak ya, masalahnya burung yang memang kita katakan sudah stabil itu tiap minggunya kita turunkan, biasanya enak, dia punya durasi. Tapi di sisi lain ketika kita bawa di minggu-minggu berikutnya tiba-tiba muncul masalah seperti itu. Oke, kita tengok untuk masalah extra folding jangkriknya ya. Kalau misalkan extra folding jangkriknya, terus krotonya, ketika yang settingannya pakai kroto di H-1 entah itu H-2 untuk settingan hari hanya, itu perlu banget diperhatikan ya teman-teman ya. Kalau memang udah terkunci, tinggal finishing hari hanya. Oke, burung-burung sujud itu biasanya kalau kita ngasih makan kenyang itu biasanya itu di hari-hari pertama sih enak dia. Misalkan dia mempunyai bulu baru, kita turunkan pasti dia durasinya masih dapat. Tapi lama-kelamaan dia pasti timbul masalah birahinya atau emosinya makin naik ya. Semakin hari semakin naik dia, seperti itu. Jadi tidak sedikit masalah-masalah seperti itu timbul di event-event besar seperti di SMN pun kita sering jumpai masalah burung seperti itu ya. Terkadang aja ada yang lowo juga sampai seperti itu. Dia neken dari awal tapi tiba-tiba terus di pertengahan dia hanya mancal-mancal. Itu burung-burung yang memang sudah siap untuk kompetisi di kelas SMM ya.
Jadi peran perawat memang penting sekali ketika di lokasi. Oke, satu untuk masalah sujud tiba-tiba ngetem itu kita bisa jangan kasih extra fooding yang terlalu banyak teman-teman ya. Usahakan kalau memang burungnya karakternya bisa makan banyak, kita kasih banyak nggak apa-apa. Kalau misalkan burung kita itu makannya sedikit, terus kita pola jarak ya, kita jarak misalkan dari rumah kita kasih 5, terus nanti mau berangkat kita kasih 5, sampai lokasi kita kasih 5 lagi. Nah itu perlu kita perhatikan karena extra fooding yang kita berikan itu udah pas atau memang terlalu banyak. Kalau timbul masalah seperti itu, jadi kita bisa ambil kesimpulan burung itu mungkin kekenyangan dan extra fooding yang dimakan itu belum tercerna dengan sempurna. Seperti itu teman-teman. Jadi burung yang memang kita anggap sudah siap, yang benar-benar kita udah setting jauh-jauh hari, bisa rubah dalam hitungan menit atau detik ya pada waktu kita di lokasi. Itu pasti. Karena kita harus pinter-pinter melihat kondisi burung kita sendiri, gerak-geriknya seperti apa, kita harus tahu. Biasanya onnya seperti apa, kita harus punya catatan sendiri teman-teman. Seperti itu. Nah ya, kalau kondisi cuaca panas maunya gimana, terus kalau kondisinya cuacanya dingin maunya gimana, kita harus punya catatan sendiri-sendiri. Oke. Banyak masalah yang terjadi karena kita ngasih extra fooding yang berlebihan. Kuncinya di situ teman-teman. Ini kita bahas dulu, bukan burung bahan ya, burung yang memang kita anggap sudah stabil lah. Tiap minggunya kita turunkan, paling enggak dia mau kerja. Paling enggak dia mau kerja awal sampai akhir durasinya. Entah itu dapat juara 1, 2, 3 itu rezeki ya teman-teman ya. Tapi yang penting biasanya burung itu kerjanya bagus. Dia punya durasi, dia punya irama yang bagus sampai dia menyelesaikan waktu yang diberikan oleh juri. Nah itu ya. Jadi kita tengok dulu, kalau hariannya itu tidak bisa kita rubah. Nah di hari H tinggal kita, kok misalkan memang terlalu banyak extra fooding yang kita berikan, kita kasih aja pagi harinya saja. Ntar ketika kita mau berangkat, kita kasih lagi ya 2 sampai 5 ekor lah ya. Jadi dia biar enggak terlalu naik emosinya, birahinya juga biar enggak naik juga. Begitu teman-teman ya. Kita harus punya evaluasi sendiri, punya catatan sendiri. Kok tiba-tiba burung kita seperti ini gitu kan. Kita tiba-tiba sujud enak, neken kerjanya, terus buang materinya juga enak, buka powernya juga enak. Nah di menit-menit kedua, 2 menit ke atas, tiba-tiba terjadilah masalah seperti itu ya. Itu nggak enak banget buat kita. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus benar-benar jeli untuk mengatasi burung kita sendiri ya. Kita pasti tahulah apa yang diminta burung kita, itu pasti kita tahu ya. Perubahan seperti apa seorang perawat pasti tahu. Seperti itu ya. Kita jadi untuk burung-burung seperti itu yang memang sebelumnya udah nampil, kita nggak perlu ngoprak-ngaprik itu apa ya namanya, settingan harian ya. Kalau harian dikira udah pas, udah nggak usah diubah-ubah. Paling kita ngubah di H-1, H-2 nya. Kalau memang dirasa ada yang kurang, ada yang berlebihan, kita bisa ambil catatan di situ di hari hanya, biar burung kita itu nampilnya bagus ya. Seperti itu. Jadi tiap minggu burung yang kita keluarin, kita ajak ke kompetisi di lapangan, itu setiap minggunya pasti dia ada naik birahi sama naik emosi. Bertambah hari biasanya itu burung pasti dia ada treatment apa ini ya namanya ya,
kenaikan birahi sama emosinya teman-teman ya, karena kita sering turunkan di event-event besar. Terkadang burung kita itu pastikan ketemu lawan yang memang notabene ada yang siap, terkadang udah disiapin, kita ketemu burung ini, burung birahi, ada yang klowo. Terus terkadang kalau kita di event-event lokal, kita ketemu burung sama yang lebih kecil, mungkin itu nias. Nah, itu faktor-faktor yang memang membuat burung kita itu makin tidak stabil ya. Seperti itu teman-teman, ada perubahan ya. Jadi kita harus benar-benar tahu resiko-resiko yang terjadi ketika kita ke lapangan ya. Walaupun setelah dari lomba kita mandikan, terus kita kondisikan lagi, itu ada burung yang memang setiap kita kondisikan lagi, kita kasih mandi, itu biasanya udah drop kembali. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap kita lombakan itu ketemu burung-burung yang memang notabene ada yang udah siap, ada yang belum siap. Seperti itu teman-teman. Di tingkat 500 pun sampai tingkat 11 juta pun ada burung-burung yang memang oleng ya, oleng burungnya. Jadi burung-burung seperti itu yang dibawa ke kompetisi itu memang sebelumnya udah siap, tapi kenyataannya kalau pas di lapangan kita masih nemu burung-burung yang memang kelihatan kayak burung ini, kayak burung bahan seperti itu kan. Padahal burung itu mungkin sebelumnya di kota-kota sendiri udah siap gitu kan. Ketika kita ketemu di kompetisi, banyak burung yang nongol, burung-burung yang bermasalah gitu ya teman-teman ya. Ada yang cabul, ada yang seperti itu. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan ketika burung kita bawa ke gantangan. Kita harus punya paling enggak itu ramuan sendiri untuk mengatasi setiap sepulang dari lomba. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu. Oke. Jadi extra voting yang berlebihan itu terkadang itu membuat jeda burung kita. Ketika biasanya pencernaan itu cepat, tiba-tiba di minggu-minggu berikutnya pencernaannya menjadi lemot dan kekenyangan seperti itu ya. Jadi ini kita bahas untuk burung-burung yang memang sudah stabil, sudah nampil lah paling enggak ya. Dia udah punya dasar, karakter tarungnya sujud, biasanya nampil bagus, tiba-tiba dia muncul jeda seperti itu. Jadi kita harus tengok hariannya juga. Ketika ada masalah, entah itu di rumah tiba-tiba kita beli burung kecil atau seperti apa, dia tiba-tiba kita gantangin bareng, kita pas waktu ngembunin atau pas kita jemur, itu kita perlu perhatikan juga. Itu kan biasanya kalau burung kecil bisa membuat birahi burung kita. Seperti itu teman-teman ya. Itu evaluasinya. Jadi setiap kita mau lombakan, usahakan catatan terpenting itu masalah extra voting dulu ya, extra voting dulu. Terkadang itu pikiran kita itu nambahin sama nggak kita tambahin, seperti itu biasanya pikiran kita kalau pas di lokasi. Tak tambahin nggak ya, seperti itu kan. Jadi kalau memang udah disiapkan jauh-jauh hari, udah mateng burungnya, kita di area pun santai saja gitu kan. Yang penting masih ada fur di dalamnya. Burung yang memang sudah mempunyai mental dan karakter tarung seperti itu, dia mempunyai karakter sujud, setiap ketemu musuh pun dia pasti tarung ya, pasti kuat dia. Wong fisik sudah kita siapkan harian ya, jemur sudah kita berikan, mungkin ada tambahan vitamin juga. Nah, di harian itu jangan kita macam-macam ya, jangan sampai kita ini nambahin yang ndak gitu kan. Kita coba kita kasih kroto lah, itu loh yang bikin burung kita itu tiba-tiba kerjanya itu down ya, tiba-tiba down di tengah jalan. Jadi durasinya tiba-tiba kita ndak dapat.
seperti itu teman-teman ya. Jadi kita main enteng saja di AIH, kita cukup ini 5 mungkin dari rumah, kalau hariannya 5, terus nyampe ya, sebelum berangkat kita ngasih 2, kita kasih ringan saja, dan kita harus nonton sesi juga, itu penting ya. Jadi tiap sesi lomba, tiap lomba yang kita sambangin, kita kunjungin itu beda-beda ya teman-teman ya. Undangannya jam 10, tiba-tiba mainnya jam 1. Nah itu kita harus juga memperhatikan waktu yang ada di lokasi, terus jarak sesi yang mau dimainkan. Nah itu penting sekali kita lihat. Jadi kita kasih jangkrik itu, pencernaannya si burung itu harus benar-benar sudah turun ya, yang dimakan jangkriknya ya, biar tidak kekenyangan, seperti itu. Makanya kadang kita sering melihat ketika gantang itu ini ya Pak teman-teman, tiba-tiba ada yang hilang sesi, kita baru nyolok 2, tiba-tiba 2 sesi hilang, terus main lagi. Nah itu kita perlu perhatikan juga, masalahnya kita tiap datang ke event itu, event yang diselenggarakan itu beda-beda teman-teman. Terkadang buka kelas yang kecil-kecil, di sesi pertama kedua ada pesertanya, di sesi berikutnya tiba-tiba hilang, seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya yang kita bahas. Jadi burung yang sudah nampil bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, karena itu tadi ya, naik birahi, naik emosi yang kita tidak tahu. Setiap kita gantangan mungkin ketemu burung-burung yang memang klowo, ketemu nias ataupun yang lain, terus kita ngasih jangkriknya mungkin kekenyangan, seperti itu. Kita bisa evaluasi dari situ teman-teman, kalau memang burung kita itu biasanya, kalau memang sudah timbul seperti itu, kita istirahatkan dulu, benar-benar istirahat, paling enggak 2 minggu, nanti kita coba lagi, seperti itu teman-teman. Biar enggak biar enggak berlarut-larut kerjanya seperti itu, tapi kita harus punya kontrol juga ya. Oke, mungkin itu teman-teman, kita bahas yang lain lagi. Untuk hari ini karakter burung cucut punya dasar seperti itu, tiba-tiba dia punya nggak punya ini ya, hilang durasinya. Jadi dia hanya kerja di depan, tiba-tiba di pertengahan dia hilang. Dia hanya ngetem jongat-jongit, dan mungkin di akhir dia akan nampil lagi, seperti itu. Yang kita inginkan burung kita itu nampil dari awal sampai akhir penilaian, seperti itu teman-teman. Oke, saya doakan semoga burung teman-teman yang memang masih ngerawat dari bahan, semoga nampil, dan yang sudah stabil saya doakan makin stabil. Mungkin itu teman-teman. Jika ada pertanyaan langsung aja di japri lewat nomor telepon saya, nggak apa-apa. Kita akan sharing-sharing, kita belajar bareng. Yang namanya kita proses itu tidak ada yang instan. Jadi setiap kita proses itu pasti nanti kita menemukan titik yang terindah. Itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.